Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you ready? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan memberikan suatu pelajaran. Ini pelajaran khusus bagi pemula ya, yang benar-benar pemula, yaitu yang mereka yang belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Ya, jadi yang disebut dengan English for Absolute Beginners. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, di sini Sir Nusradin akan menunjukkan dan menjelaskan sebuah charts atau bagan yang terdiri dari simbol-simbol fonetik atau disebut juga dengan phonemic, yaitu ya bagaimana kita mengucapkan ya huruf atau simbol tersebut yang terletak di dalam kata. Ya, kalau dalam pelajaran bahasa Arabnya itu disebut dengan makrajnya. Oke teman-teman, coba perhatikan charts berikut ini. Oke teman-teman, coba perhatikan simbol-simbol berikut ini teman-teman. Kita bahas dulu yang bagian ini teman-teman ya. Ini semuanya disebut dengan vowel bunyi hidup ya teman-teman. Kita mulai dari di sebelah kiri atas teman-teman. Itu ucapannya seperti I ya teman-teman. Karena ada di situ ada tanda titik dua, itu tandanya dua ketukan panjangnya teman-teman ya. Seperti dalam bahasa Arab kita katakan mad tobi'i ya teman-teman. Sebagai contoh dalam kata sheep. Yang kedua itu ucapannya I ya, itu nggak panjang ya, biasa aja. Jadi contoh ship ya, itu kapal. Ya, terus berikutnya itu lambangnya itu seperti angka U teman-teman. Itu ucapannya U seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam kata good ya. Terus berikutnya teman-teman itu kata U, terus di sampingnya ada titik dua, itu menandakan dia panjangnya dua ketukan teman-teman. Itu seperti dalam kata shoot, menembak. Berikutnya ini adalah bunyi hidup yang terdiri dari dua bunyi dia teman-teman, yang disebut dengan istilah diftong. Itu ear ya. Jadi contoh dalam kata here ya, kemari. Nah di sampingnya teman-teman itu antara e dan i ya. Jadi ucapannya e ya. Contoh seperti misalnya wait ya, menunggu. Nah berikutnya teman-teman coba perhatikan itu seperti huruf e. Jadi diucapkan E ya teman-teman, seperti contoh kata bed. Nah di sampingnya teman-teman itu seperti ya, bentuknya seperti E yang terbalik. Ini cara mengucapkannya teman-teman ya. Dalam bahasa Inggrisnya contohnya seperti teacher ya, bukan teacher tapi teacher ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya seperti kata elang, emas. Jadi bukan elang, bukan emas. Oke teman-teman. Nah berikutnya teman-teman itu yang seperti angka 3 teman-teman. Itu ucapannya sama juga seperti yang di kirinya Cuman bedanya ini agak panjang ya. Ada tanda titik dua di sampingnya. Jadi agak panjang dia teman-teman ya. Contohnya dalam bird ya, burung ya. Nah terus di sebelah kanannya lagi teman-teman. Ini coba perhatikan, dia lambangnya itu mirip-mirip huruf O ya teman-teman. Terus di situ ada titik dua. Jadi ini adalah suara O yang agak panjang teman-teman ya, dua ketukan. Jadi contohnya door ya, pintu, door. Nah berikutnya teman-teman itu bunyi, ada dua bunyi di situ, U dengan E ya. Tadi ingat yang sebelah kayak elang tadi teman ya. Jadi ini ue ya. Contohnya dalam kata turis. Nah gitu teman-teman. Nah berikutnya adalah itu gabungan antara O dengan I ya. Contohnya seperti dalam kata boy. Oke teman-teman. Nah berikutnya itu U ya. Contohnya dalam kata show
ya. Nah, berikutnya teman-teman lihat di situ itu dempet ya antara A dengan E. Nah, itu contohnya cat. Cat. Jadi bukan cat ya, bukan juga cat, tetapi dia cat. Seperti kata man ya, seorang laki-laki itu kan man. Bukan man, bukan man, tapi man. Oke, yang ini teman-teman itu bunyinya A ya, contohnya dalam kata up. Nah, terus di sebelahnya itu teman-teman ya, seperti huruf A ada titik 2, itu bunyi A yang dipanjangkan ya, 2 ketukan. Contohnya far, jauh ya. Terus berikutnya teman-teman, di sini teman-teman dia ini bunyi O ya teman-teman, walaupun di sini dia bentuknya tidak seperti O, tapi ini bunyi O teman-teman ya, jadi harus diingat bentuknya. Nah, contohnya dalam kata on ya. Teman-teman, berikutnya lagi teman-teman itu antara E dengan E, jadi air ya, contohnya hair, hair ya, untuk rambut itu hair. Nah, terus berikutnya lagi itu antara gabungan antara A dengan I, itu I ya, contohnya seperti my, milik saya. Berikutnya lagi ada A dan U, itu bacanya au, contohnya dalam kata kau ya, lembu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita perhatikan teman-teman, ini yang di bawah ini konsonan ya. Nah, konsonan ini adalah bunyi mati. Nah, ini biasa aja teman-teman, di situ bentuknya kayak P. Itu juga dalam bahasa Indonesianya sama kayak dalam bahasa Indonesia kita sebut P aja ya, P ya, seperti kata P di sini ya, kacang gitu ya. Ada situ B, tetap saja kita baca B gitu ya, B jadi boat contohnya. Huruf T juga biasa aja kita jumlahkan T, jadi contoh T ya, teh contohnya. D ya biasa aja, D gitu ya, D ya dibaca seperti contoh dog. Nah, di sini antara T teman-teman seperti ada S-nya, tapi S-nya agak panjang gitu. Jadi teman-teman ucapannya ini ceh gitu ya, seperti dalam kata cheese. Nah, berikutnya teman-teman coba perhatikan ini itu lambangnya itu ya, simbolnya huruf D ya digabung dengan ya seperti angka 3, tetapi ini angka 3-nya itu yang memiliki badannya lebih besar ya, badan bawahnya itu lebih besar, dan bunyinya itu adalah seperti J ya, seperti misalnya June. Nah, sampingnya itu lambang huruf K itu dibaca K, keh gitu, biasa aja teman-teman ya. Di sebelahnya juga huruf G atau G teman-teman, itu ucapannya juga G. Nah, berikutnya itu ada F, biasa ya, seperti dalam contoh kata fly ya, terbang ya. Berikutnya itu huruf V ya, video contohnya teman-teman ya, sama kayak bahasa Indonesia. Nah, yang ini ya, ini agak sedikit ini beda ya dalam bahasa Indonesia. Ini contoh katanya thing ya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman seperti dalam kata this ya. Oke, yang ini teman-teman kalau dalam bahasa Arabnya ini seperti huruf ini teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman itu lambang S ya, itu sama ya, bunyi S gitu ya teman-teman ya, seperti dalam kata si. Nah, berikutnya itu lambang Z ya, dibaca sama ya dalam bahasa Indonesia, contohnya sini zoo, kebun binatang. Nah, yang ini teman-teman bentuknya seperti S panjang ke atas gitu teman-teman ya. Nah, itu bunyinya seperti antara S dan H teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman ya, seperti angka 3 ini hurufnya bunyinya seperti antara Z dengan S ya, seperti television gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya ada kata M atau ya, contohnya seperti man ya, itu biasa seperti bahasa Indonesia. Berikutnya N juga ya, sama seperti dalam kata now, sekarang. Nah, ini teman-teman coba perhatikan ya. Nah, yang ini teman-teman yang bentuknya seperti huruf N, tetapi kaki di kanannya itu bengkok ke dalam. Nah, ini teman-teman itu dibaca gitu ya, seperti kata sing ya. Kalau bahasa Indonesianya seperti kata misalnya
Mbak Nining ya, Mbak Nining. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman huruf H itu ya, lambangnya huruf H itu dibaca biasa aja H ya, contohnya head, topi. Nah, berikutnya itu lambang seperti huruf L teman-teman, sama ya, dibaca L juga seperti bahasa Indonesia, contoh kata love. Nah, berikutnya teman-teman itu lambang R ya, dibaca juga R seperti bahasa Indonesia, contoh red ya, merah. Terus berikutnya lagi itu seperti huruf W ya. Itu biasa ya dibaca seperti misalnya wet. Dan yang terakhir adalah huruf J. Nah, ini bacanya Y teman-teman ya. Jadi contohnya yes. Jadi jangan dibaca jazz, harus dibaca yes. Oke teman-teman? Oke teman-teman. Nah, berikut ini kita masuk ke pelajaran untuk beginners ya, untuk pemula teman-teman. Nah, di sini adalah Sir Nusadin akan memberikan bagaimana cara seseorang itu ingin memperkenalkan diri ya, dengan bahasa yang sangat sederhana dalam bentuk yang informal ya, tidak resmi. Oke teman-teman? Nah, cara menyapa dalam bahasa Inggrisnya teman-teman ya, kalau dalam bahasa Indonesianya halo gitu atau hi. Oke teman-teman, nah bahasa Inggrisnya sama juga ya teman-teman, seperti hello atau hi, hello atau hi. Untuk mengatakan setiap orang atau semuanya itu dalam bahasa Inggrisnya everyone. 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 Jadi kalau kita ingin mengatakan hai semuanya, hi everyone, hi everyone, hi everyone. Untuk mengatakan pertama-tama dalam bahasa Inggrisnya first of all. First of all. Nah, kalau ingin kedengaran seperti bulik, itu disambung saja jadi first of all. First of all. Nah, demikian. Untuk mengatakan saya dalam bahasa Inggrisnya I. Untuk mengatakan ingin dalam bahasa Inggris itu boleh want atau would like. Want atau would like. Want atau would like. Kata would like itu lebih halus. Nah teman-teman, nah sekarang bagaimana kalau ya teman-teman ingin mengatakan aku ingin. Nah bagaimana teman-teman? Ya coba teman-teman. Ya. Udah teman-teman? Oke, ya, very good. Ya, jadi I want atau I would like. Ya. I want atau I would like. Demikian teman-teman. Untuk mengatakan memperkenalkan itu dalam bahasa Inggrisnya to introduce. To introduce. To introduce. Untuk mengatakan diriku dalam bahasa Inggrisnya myself. 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 Nah, sekarang giliran teman-teman. Ya, bagaimana mengatakan aku ingin memperkenalkan diriku. Oke, teman-teman. Ya, coba. Ya, coba dicoba. Oke, very good. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Untuk mengatakan nama dalam bahasa Inggris, name. 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 Untuk mengatakan namaku dalam bahasa Inggrisnya my name. My name.
My name. Ya, jadi didahului oleh kata my, nah baru ada namanya. Jadi kalau misalnya mobilku, my car, rumahku, my house, dan seterusnya. Nah, sekarang gilirannya teman-teman. Nah, coba katakan dalam bahasa Inggris, namaku adalah Diandra. Oke, sudah? Oke, very good. My name is Diandra. My name is Diandra. Untuk mengatakan orang Indonesia, bahasa Inggrisnya Indonesian. Indonesian. Terus bagaimana kalau teman-teman ingin mengatakan saya orang Indonesia? Ya, coba dicoba teman-teman. Yes, very good. I am Indonesian. I am Indonesian. Untuk mengatakan berasal dari, bahasa Inggrisnya come from. Come from. Come from. Sekarang giliran teman-teman. Coba katakan saya berasal dari Medan. Nah, bagaimana teman-teman? Ya? Oke, very good. I come from Medan. I come from Medan. I come from Medan. Untuk mengatakan tinggal atau bertempat tinggal itu dalam bahasa Inggrisnya live ya, atau to live. Oke teman-teman. Untuk mengatakan rumah dalam bahasa Inggrisnya house. House. Jadi kalau sebuah rumah, a house. A house. Salah satu kata dalam bahasa Inggris untuk mengatakan di adalah in. In. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mengatakan saya tinggal di sebuah rumah. Oke, teman-teman? Ya? Yes, very good. I live in a house. I live in a house. Ya, kalau mau kedengaran seperti Bulek, itu ucapannya disambung aja. Jadi I live in a house. I live in a house. Oke teman-teman, kalimat ini kedengarannya agak aneh ya. Karena semua orang Indonesia rata-rata itu tinggal di rumah. Tapi tidak demikian halnya kalau seperti di Eropa atau di Amerika. Itu kebanyakan mereka tinggal di apartemen. Nah, makanya perlu kita sebutkan bahwa misalnya I live in a house, saya tinggal di rumah, atau mungkin juga I live in a flat, saya tinggal di apartemen. Untuk mengatakan memiliki, bahasa Inggrisnya have atau to have. Ya, have atau to have. Untuk mengatakan saudara laki-laki, itu dalam bahasa Inggrisnya brother atau brothers ya, dalam bentuk jamaknya itu ditambah s. Jadi dia brothers. Ya, kalau dia tunggal itu brother. Ya. Untuk mengatakan saudara perempuan dalam bahasa Inggrisnya sister atau sisters ya. Jadi kalau dia tunggal sister, tapi kalau dia lebih dari satu atau plural itu sisters ya, ditambah s. Untuk mengatakan dan dalam bahasa Inggrisnya and. Nah, sekarang gilirannya teman-teman. Bagaimana mengatakan saya memiliki 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan? Nah, bagaimana teman-teman?
Yes, very good. I have two brothers and a sister. I have two brothers and a sister. Atau I have two brothers and one sister. Untuk mengatakan seorang pelajar dalam bahasa Inggrisnya a student. A student. A student. Nah, sekarang giliran teman-teman. Bagaimana mengatakan saya seorang pelajar? Ya, silakan. Yes, very good. Ya, I am a student. I am a student. Untuk mengatakan berbahasa atau memiliki kemampuan untuk berbahasa, itu bahasa Inggrisnya speak atau to speak. Untuk mengatakan bahasa Inggris atau orang Inggris, itu dalam bahasa Inggrisnya English. English. Ya, coba diperhatikan simbol-simbol cara ucapnya. Ya, dilihat kembali pada awal video ini. Oke, teman-teman. Untuk mengatakan bahasa Indonesia atau orang Indonesia, itu bahasa Inggrisnya Indonesian. Indonesian. Untuk mengatakan sedikit dalam bahasa Inggrisnya a little. A little. A little. Nah, sekarang gilirannya teman-teman. Ya, bagaimana ya mengatakan saya bisa bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Nah, bagaimana teman-teman? Okay, very good. I speak Indonesian and a little English. I speak Indonesian and a little English. I speak Indonesian and a little English. Nah, berikut ini silakan teman-teman ya menyimak video tentang bagaimana Diandra dan Ashraf memperkenalkan diri mereka. Hi everyone, first of all, I would like to introduce myself. My name is Diandra. I am Indonesian. I come from Medan. I live in a house. I have one brother and one sister. I am a student. I speak Indonesian and a little English. Hi everyone, first of all, I would like to introduce myself. My name is Ashraf. I am Indonesian. I come from Medan. I live in a house. I have one brother and one sister. I am a student. I speak Indonesian and a little English.